Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih. Wa bil hadits niyyatul mu'min khairun min amalih. Ay niyyatuhu min jumlati ta'atihi khairun min amalihi alladhi huwa aydan min jumlati ta'atihi. Li'anna al-qalba huwa ar-ra'il matbu' wan niyyatu amaluhu. Wa bis sahih anna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad. Wa qala Allah ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Ay li'anna at-taqwa amalul qalbi wa sifatuhu wan niyyatu ibaratun an mailil qalbi ilal khair wa iradatihi lah. Fa idza amila al-'abdu bi muqtada maili qalbihi ilal khair ta'akkada bihi al-khairu wa qawi. Wal maqsud bil haqiqah min a'malil jawarih taqwal qalbu ala iradatil khairat liyatafarraga an syahawatid dunya li dzikrillahi wa ma'rifatih. Wal amalu min ghairi niyyatin salihah la yufidu asla bal yadurru ma'an niyyatil fasidah. Wa qad sabaqa qawluhu sallallahu alaihi wasallam man hamma bi hasanatin falam ya'malha fatabahallahu lahu hasanah ila akhir. Makna dari kalam al-alimul allamah al-habib Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seseorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Hadis riwayat Tabarani. Maksud daripada hadis yang demikian tadi, niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Maksudnya niatnya yang merupakan ibadah tersebut lebih baik daripada amalnya yang juga merupakan ibadah. Sebab hati adalah pemimpin yang ditaati dan niat adalah salah satu perbuatan hati. Jadi niat kita lebih afdal, lebih baik daripada amal. Kenapa? Karena niat ini adalah merupakan amal hati, merupakan perbuatan hati. Nah, sedangkan zikir, sedangkan baca Quran, sedangkan salawat dan amal-amal lain itu merupakan perbuatan jawarih, anggota-anggota tubuh. Sedangkan hati itu adalah pemimpin yang diikuti. Jadi apapun amal-amal yang dari hati itu lebih baik nilainya daripada amal yang berasal dari anggota-anggota zahir tubuh. Paling mulia di tubuh manusia adalah hati. Paling mulia di tubuh kita adalah hati. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh hati, kalau itu mulia, lebih mulia daripada pekerjaan-pekerjaan anggota zahir. Dan andai kata keburukan hati itu lebih jahat daripada keburukan yang dilakukan oleh anggota zahir. Jadi sama aja bandingannya. Kalau istilah kebaikan hati yang paling baik. Kejahatan pun kejahatan hati lebih buruk daripada kejahatan anggota tubuh. Dalam Al-Quran Allah berfirman mengenai manusia di hari akhirat kaina. Firman Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari kiamat itu tidak ada sesuatu yang berguna, harta, anak buah,
kada akan berguna. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat daripada hal-hal yang kada baik. Nah, jadi artinya apa? Yang paling dipandang oleh Allah di hari kiamat itu adalah qalbun salim, hati yang selamat. Perbuatan hati lebih baik daripada perbuatan anggota zahir. Maksudnya niatnya yang merupakan ibadah tersebut lebih baik dari amalnya yang juga merupakan ibadah. Sebab hati adalah pemimpin yang ditaati dan niat adalah salah satu perbuatan hati. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu." Sesungguhnya di dalam jasad tubuh manusia terdapat segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka menjadi baiklah seluruh jasad, seluruh hati. Lanjutnya Nabi kita bersabda, ala wahyal qalb. Ketahuilah olehmu bahwa yang dimaksud dengan segumpal darah tadi adalah al-qalbu, hati. Kalau hatinya baik, otomatis seluruh tubuh ikut baik. Kalau hatinya sudah kada baik, otomatis seluruh tubuh kada baik. Orang yang hatinya baik, walaupun anggota tubuhnya sekilas kada baik, padahal itu di sisi Allah baik. Kenapa? Karena berasal dari hati yang baik. Membunuh orang itu sesuatu kejahatan yang sangat besar dosanya. Tapi kalau kita membunuh itu dengan hati yang baik, maka pembunuhan itu kada dikatakan satu kejahatan yang besar. Umpamanya orang hendak menganiaya kita, Di sini hati kita ada dua pilihan. Satu, mempertahankan diri. Artinya menahani, mempertahankan diri. Yang kedua, membalas serangan musuh, serangan lawan. Nah, bila hati kita baik, hati kita cuma mempertahankan diri, jangan sampai dibunuh orang. Lalu lading kita ini, pisau kita ini mengenai tubuh orang itu, lalu orang itu mati, itu kada dikarenakan pembunuhan. Kenapa? Karena kita dari hati yang hanya mempertahankan diri. Tapi kalau sudah kita punya hati hendak melukai juga lawan inya, hendak melukai juga lawan ini, mati lawannya karena pisau kita, itu disebut pembunuhan, termasuk dosa yang sangat besar. Jadi dari hati yang baik itu kadada keluar sesuatu perbuatan melainkan baik. Ini hadis Nabi, inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasad. Sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka menjadi baiklah seluruh jasad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh para ulama dijelaskan bahwa manusia itu lahir. Nah, manusia itu dilahirkan sudah membawa hati, membawa roh, membawa nafsu. Namun belum membawa akal. Akal ini terlambat diberikan Allah kepada manusia yang lahir. Nah, maka itu manusia ini dituntut untuk melatih dirinya
untuk membersihkan hatinya. Kenapa? Karena mulai kekanakan hatinya sudah terbiasa mentaati nafsu. Mulai lahir sudah membawa nafsu, hendak makan, nih, hendak itu, hendak ini. Akal belum diberikan Allah. Otomatis di situ hatinya si kanak-kanak ini dikuasai oleh nafsu. Nah begitu kanak-kanak ini berangsur tua, berumur, hanya diberikan oleh Allah akal. Nah sehingga akal ini masuk ke dalam tubuh kita, hati sudah beberapa tahun taat kepada nafsu. Nah, dituntut kita untuk riyadhatun nafsi, dituntut untuk tathhirul qalbi. Jadi akal inilah nantinya yang akan berfungsi untuk menjadikan hati itu baik. Ada manusia secara umum lahir langsung berakal, kecuali orang-orang tertentu. Nah jadi 7 tahun kita hidup masih dikuasai oleh hawa nafsu. Hati kita penuh dengan kehendak-kehendak nafsu. Nah untuk supaya hati ini terus menerus jangan sampai demikian, Allah berikan akal. Akal inilah yang selalu memberikan nasihat kepada hati kita agar menjadi baik. Idza saluhat saluhal jasad. Allah juga mewahyukan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging dan darahnya kurbanan. Kurbanan itu tidak akan sekali-kali mencapai keridaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Orang-orang jahiliyah dahulu, mereka itu bila berkurban, darah-darah unta, kambing itu mereka sapuakan ke Ka'bah. Nah, dicelumuri Ka'bah lawan darah-darah sembelihan itu. Mereka menganggap bahwa dengan demikian sampai kepada Allah. Lalu Allah menurunkan ayat, menjadi Tuhan, darah dagingnya itu kada akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Nang sampai kepada Allah ketakwaan kita, bukan darahnya, bukan kambingnya, kurbanan itu. Sebab takwa adalah amalan dan sifat hati. Takwa ini artinya ta'zimur Rabb. Takwa ini membesarkan Tuhan. Itu pengertian takwa. Takwa membesarkan Tuhan. Dari membesarkan Tuhan itu timbul satu imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Lalu kita menjunjung perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi takwa itu adalah sifat hati. Takwa andaknya di dalam hati, membesarkan Tuhan. Dari situ timbul menjunjung perintahnya, menjauhi larangannya. Nah jadi kalau kita berkurban, contohnya dalam ayat tadi, kita berkurban itu karena ta'zimur Rabb, karena membesarkan Allah, membesarkan Tuhan, itu yang sampai kepada Allah. Bukan darah yang dicelumuri Baitullah itu, bukan daging yang dibagi-bagikan kepada manusia itu ada. Yang sampai kepada Allah adalah takwanya itu, ta'zimur Rabb, membesarkan Tuhannya itu. Sedangkan niat adalah kecenderungan dan keinginan hati untuk melakukan kebaikan. Jika seseorang memperturutkan keinginan hatinya untuk melakukan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan melekat kuat dalam dirinya. Dalam hati ada niat, ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Kemudian ditaati oleh anggota tubuh. Nah, maka gawian anggota tubuh itu akan memperkuat hati yang berkeinginan taat berbuat kebaikan tadi. Bila hati kita berhendak berbuat kebaikan, tapi ditunda, nah ini akan memperlemah niat, memperlemah kehendak kebaikan itu.
tujuan utama amalan jasmani, sembahyang, sedekah, membaca Quran, tidak lain adalah untuk memperkuat keinginan hati melakukan kebaikan. Tujuannya itu. Sehingga ia dapat bersih dari berbagai keinginan duniawi dan memusatkan perhatiannya untuk berzikir dan mengenal Allah. Amal tanpa niat yang baik sama sekali tidak akan bermanfaat. Baik amal itu ibadah atau amal itu yang mubah, yang boleh. Kita makan kada disertai niat apa-apa. Nah, kada ada manfaatnya. Kada ada manfaatnya sampai ke akhirat maksudnya. Apalagi ibadah sembahyang tanpa niat yang baik kada akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bermanfaat. Bahkan jika niatnya buruk. Nah, walaupun itu ibadah, walaupun itu perbuatan mubah, tapi karena niatnya itu buruk, amal tersebut akan membahayakan pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu hasanah." Barang siapa berniat melakukan sebuah kebaikan tetapi ia tidak mampu mengamalkannya, maka Allah akan mencatatkannya sebagai sebuah kebaikan. Banyak sedikitnya niat adalah tergantung pada kesungguhan seseorang dalam mencari kebaikan, keluasan ilmunya, dan usahanya untuk menghadirkan niat-niat yang baik. Niat yang baik itu kita dapati, kita peroleh melalui pengetahuan. Kalau kita kada punya pengetahuan, kita kada kau memperbanyak niat. Jadi kita mesti tahu keutamaan satu pekerjaan. Atau contoh umpamanya kita memberi makan orang. Biasa kita memberi makan orang, berniatkah kada tahu, pokoknya memberi makan orang nggak bisa. Nah, padahal andai kata kita punya ilmu nang luas, kita memberi makan orang tuh kenapa sebabnya? Terdorong hati untuk memberi makan orang tuh kenapa? Tentu dari ilmu yang ada, maka mendengar hadis-hadis Nabi. Ujar Nabi, man at'amahullah, orang yang memberi makan dalam dunia, karena di padang mahsyar diberi makan oleh Allah. Wa man saqa, siapa yang meminumi manusia dalam dunia, saqahullah, Allah minumi dia di padang mahsyar. Wa man kasa, siapa yang memberi pakaian kepada manusia dalam dunia, kasahullah, Allah beri pakaian dia di padang mahsyar. Ini pengetahuan. Nah, sesudah kita mengetahui itu, timbul keinginan. Oh, berarti baik memberi makan orang nih. Ini kalau kita memberi makan orang, karena kita di akhirat dapat pakaian. Nah, lalu terbuka, terdorong hati untuk memberi makan orang. Imbah itu lagi pulang ada hadis umpamanya, kalau kita memberi makan orang, memberi minum orang, atau memberi pakaian orang, lalu orang gunakan tenaga yang dihasilkan oleh makan, minum, atau pakaian yang diberikan itu digunakan orang untuk taat kepada Allah, kita dapat juga pahalanya. Nah, tahu pulang itu kita bertambah pulang niat. Nah, jadi memberi makan orang ini satu niat, mudahan di padang mahsyar diberi makanan oleh Allah. Memberi makan orang mudah-mudahan dengan niat bahwa tenaga yang dibawa orang beribadah itu sampai kepada aku pahalanya. Jadi dorongan-dorongan untuk itu semakin banyak.
Jadi mesti berdasarkan ilmu pengetahuan. Banyak sedikitnya niat adalah tergantung pada kesungguhan seseorang di dalam mencari kebaikan, keluasan ilmunya, dan usahanya untuk menghadirkan niat-niat yang baik. Semakin banyak niat baik yang ditetapkan, maka sebuah amal akan menghasilkan pahala yang banyak dan berlipat ganda. Kita contoh-contoh biasa bersedekah. Sedekah Rp1.000 dengan niat mudah-mudahan pahalanya disampaikan Allah kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan disampaikan Allah pahalanya kepada guru-guruku. Berapa pahalanya? Pahala berbakti kepada orang tua dapat, pahala berbakti kepada guru-guru dapat. Padahal bersedekahnya cuma Rp1.000. Karena ia tahu, sehingga bisa membuahkan niat-niat yang banyak. Membaca Quran. Kenapa hendak membaca Quran hati kita? Kenapa terdorong hati hendak membaca Quran? Satu, membaca Quran ini tujuannya adalah membaca kalam Allah. Yang kedua, membaca Quran, mengikuti sunnahnya Rasulullah. Yang ketiga, mengetahui hukum-hukum Allah. Yang keempat, melihat langsung mukjizat Rasulullah. Macam-macam niatnya. Sehingga dengan satu membaca Al-Quran, berapa pahala yang diraupnya, berapa pahala yang didapatnya. Salawat, membaca salawat. Kenapa kita membaca salawat? Satu, karena perintah Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada Rasulullah. Yang ketiga, menyenangkan Rasulullah. Yang keempat, mengharapkan syafaat Rasulullah. Yang kelima, supaya di akhir kita dekat kedudukan dengan Rasulullah. Baca salawat sekali, berapa buting dapat pahala yang diraupnya. Jadi niat itu banyak didapat melalui pengetahuan. Kada luas pengetahuan, kada kau membanyaki niat. Kada kau membanyaki niat. Maka sebuah amal akan menghasilkan pahala yang banyak dan berlipat ganda dengan banyaknya niat yang baik tadi. Ke masjid. Satu, duduk di masjid. Nah, aku duduk di masjid nih. Kenapa tujuannya? Satu, untuk ziarah kepada Allah. Ada hadis mengatakan man qa'ada fil masjid faqad zarallah. Orang yang duduk di masjid itu berarti dia tamunya Allah. Wa haqqun 'alal mazur ikramu zairih, pasti Allah memuliakan tamunya. Jadi aku duduk di masjid ini pertama ziarah kepada Allah. Yang kedua, aku duduk di masjid ini apa? Intizarus salah, menunggu sembahyang. Kita duduk di masjid itu menunggu sembahyang berapa jam saja, itu hukumnya sama lawan sembahyang. Asal jangan batal wudu. Misalnya sembahyang zuhur pukul 10 sudah di masjid, duduk di masjid pukul 10. Berapa jam kita menunggu zuhur, itu hukumnya sembahyang terus kita. Yang ketiga, di masjid ini i'tikaf. I'tikaf itu apa artinya? Menahan diri daripada berkata-kata nang kada baik, melihat nang kada baik, mendengar nang kada baik. I'tikaf. Nah, jadi sekali duduk di masjid, berapa niat nang inya temukan, seberapa itu pahala yang didapatkannya. Sah tidaknya sebuah amal dan berlipatnya pahala amal tergantung pada niat. Dengan ikhlas, amal menjadi sah, diterima oleh Allah. Dengan niat-niat yang baik, pahala amal jadi berlipat ganda. Akan tetapi niat tidak dapat merubah sebuah maksiat menjadi taat. Ada kawan. Niat tidak dapat merubah sebuah maksiat menjadi taat. Sebagai contoh adalah seseorang yang menggibah orang lain dengan niat
untuk menyenangkan hati pendengarnya. Kadang-kadang kita niati itu. Ini kawan kita menggibahi orang. Nah, kawan kita menyambati orang. Kita tukang dengarakan. Hendak ini kutagur karena kasihan ninya. Jadi niatku menyenangkan hatinya. Membangati dosanya. Menambahi dosanya. Kita memasukkan kegembiraan, menggembirakan orang itu dianjurkan tapi dalam hal yang baik. Dalam hal yang baik. Ini adalah sebuah maksiat. Dan niat untuk menyenangkan orang lain tersebut sama sekali tidak bermanfaat. Ada manfaatnya. Mengambil harta-harta yang haram dengan tujuan hendak memberi makan orang. Adalah manfaatnya. Ada gunanya. Bahkan mengenali dosanya. Dosanya apa? Dosa mengambil yang haram, dosa khianat kepada kaum muslimin karena memasukkan yang haram ke dalam perut mereka. 2 kali dosanya. Jadi kadang-kadang kita mengambil barang haram untuk memberi makan orang muslimin, itu kadang-kadang. Adapun hal-hal yang mubah yang dibolehkan menjadi amalan yang baik jika niatnya benar. Dalam sebuah hadis disebutkan man tatayyaba lillah jaa yaumal qiyamah wa rihuhu atyabu min rihil misik. Barang siapa memakai minyak wangi semata-mata untuk Allah, maka nanti di hari kiamat ia akan datang dengan bau yang lebih harum daripada bau kasturi, bau misik. Ini memakai minyak harum ini karena Allah atau karena hal-hal yang disenangi oleh Allah. Hadis riwayat Abdul Walid As-Saffar. Contoh niat baik dalam memakai minyak wangi. Contoh di hari Jumat adalah untuk mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita kalau hendak ke masjid lalu memakai minyak wangi. Nah, jadi kita berminyak wangi hendak ke masjid ini adalah mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, memuliakan masjid dengan wewangian. Masjid supaya harum. Yang ketiga, menghormati penghuni masjid. Menghormati penghuni masjid. Yang keempat, menghibur orang-orang yang duduk di dekatnya. Orang yang para kita mencium bau harum. Atau yang ia liwati dalam perjalanan. Menghilangkan bau-bau tak sedap yang mengganggu orang lain. Kada berminyak harum kena awak timbul bau kada nyaman, kasihan nang di sebelah. 5 macam sudah niat berminyak harum. Yang keenam, dan untuk menutup kesempatan bagi orang lain untuk menggibahnya karena tubuhnya memiliki bau yang tidak sedap. Aku kena kada berminyak harum, awakku timbul bau kada nyaman, disambat orang, wah itu awak kada mandi saku, kada berminyak harum saku, timbul kena gibah. Jadi menutup supaya orang jangan sampai menggibah satu ibadah. Kalau sudah kita berminyak harum juga, digibah orang juga, tuh kada salah lagi ngarannya. Di samping itu, memakai minyak wangi dapat pula diniatkan untuk memperkuat daya fikir, sehingga kecerdasan beragamanya semakin kuat. Sebab kekuatan berpikir terletak di tengah otak yang merupakan ungkapan hati. Di dalam kekuatan berpikir terletak daya khayal dan daya hafal, dan di luarnya terdapat daya zikir, daya ingat. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, man taba rihuhu zada aqluhu. Barang siapa yang bau tubuhnya harum, niscaya daya pikirnya bertambah kuat. Nah, jadi artinya berminyak harum itu tujuan menambah akal. Nah, jadi anam buting
niat sekali minyak harum. Kalau macam ini caranya, di akhirat kena kita lebih harum lagi daripada misik, daripada kasturi. Berbagai niat baik di atas hanya dapat diperoleh oleh mereka yang hatinya lebih dikuasai oleh perdagangan akhirat daripada dunia, dan telah menjadikan akhirat sebagai perhatian pokoknya. Artinya apa? Niat-niat nang baik itu bisa didapat bagi orang-orang yang mencintai akhirat. Kalau orang itu masih mencintai dunia, maka dia kada akan bisa mendapatkan niat-niat nang baik itu. Kenapa? Karena pasti tujuannya adalah dunia. Minyak harum supaya aku dipadahkan orang bisa merawat tubuh. Minyak harum supaya aku dipadahkan orang, aku orang yang ada berduit untuk nukar minyak harum. Itu semua niat-niat bagi orang yang hubud dunia. Niat-niat akhirat tadi hanya bisa bagi orang yang mencintai akhirat. Sedangkan seseorang yang hatinya lebih memperhatikan urusan duniawi, maka niat-niat baik seperti tersebut di atas tidak akan muncul dalam dirinya. Ada muncul dalam dirinya. Jika dia mengaku memiliki niat-niat baik tersebut, maka itu hanya bisikan hati, bukan niat. Sebab niat yang baik menurut syariat adalah durungan agama yang murni. Seseorang yang miskin niat hendaknya berusaha untuk memperhatikan seluruh amal dan niatnya, serta mengawasi diri, memantau hatinya, sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam bait syairnya, warakib wakhsha'i, serta mawas diri dan khusyuklah. Saat melaksanakan satu perintah atau meninggalkan sebuah larangan, hendaknya dia tetapkan niat yang baik. Sebab meninggalkan larangan juga sebuah amal. Ada pakaian, satu contoh. Umpamanya bini-bini diatur oleh agama pakaian yang boleh macam ini, yang kada boleh macam ini. Nah, ada pakaian yang kada boleh. Kada hendak maka ini kada boleh. Kalau niatnya demikian sudah berpahala. Kada hendak maka ini haram, dilarang oleh Allah. Nah, kalau itu sebabnya meninggalkan pakaian, sudah dicatat sebagai pahala. Namun masih ada jalan supaya pahala itu berganda-ganda. Kada hendak maka ini pertama haram. Yang kedua, kalau aku memakai ini Rasulullah sakit hati. Yang ketiga, kalau aku memakai ini mengundang bala bencana datang. Yang ketiga, kalau aku memakai ini malaikat-malaikat yang hafazah ini kada katuju lawan aku. Kalau aku memakai ini orang tua aku dalam kubur sakit hati. Jadi ku tinggalkan pakaian yang haram ini. Nah, dengan demikian jadi berlipat ganda pahalanya karena meninggalkan sesuatu yang diharamkan tadi. Menurut beberapa hadis Rasulullah mengatakan, apapun yang kita gawe dalam dunia ini, baik nang jahat atau nang baik, itu disampaikan kepada Rasulullah, disampaikan kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat di dalam kubur. Itu ada hadis yang mengatakan demikian. Begitu kita berbuat maksiat, malaikat datang menyampaikan kepada orang tua kita, anak ikam tadi berbuat maksiat, sedih dalam kubur orang tua. Kita berbuat baik, datang juga malaikat, anak ikam tadi mengaji sembahyang berjamaah, senang dalam kubur hatinya. Jadi kalau kita berbuat baik, salah satu niatnya menyenangkan hati kedua orang tua, menambahi pahala satu ibadah.
Sesungguhnya ajakan-ajakan nafsu amat tersembunyi. Oleh karena itu janganlah dia tertipu dengan berbagai kebaikan yang telah dikenal secara umum. Kita menyumbangkan harta. Ini perlu waspada, hati-hati. Karena di sini sangat sulit membedakan antara niat yang baik dengan bujukan hawa nafsu. Karena itu ibadah yang dikenal secara umum. Hendaknya dia berusaha mencari berbagai rahasia dan cahaya. Sufyan Tsauri disebutkan, beliau makan. Datang orang tamu-tamu Sidin. Sidin menawari aja kadang makan itu, makan surangannya Sidin. Habis. Lalu jar tamu tadi, wahai Syekh, karena babian tuh kada menawari kami makanan, pian makan surangan aja. Ujar Sidin saat itu hatiku kada terbuka nawari ikam. Aku indah jadi orang munafik berbahasa basi, ayo makanan yuk. Padahal hati kada katuju. Jadi ujar Sidin kalau kita menawari orang makan, tapi hati kita berharap mudahannya jangan hakun, itu berdosa. Berdosa. Kalau inyam hakun, makan 2 kali dosanya. Kita nawari orang makan, mudahan jangan hakun. Hakunnya makan dapat 2 dosanya. Pertama dosa munafik, 2 memasukkan yang kada baik dalam perut orang. Yang kada baik. Hendaknya dia berusaha mencari berbagai rahasia dan cahaya. Sehingga tidak tertipu dan mengerti bahwa niat bukanlah sekedar kata-kata. Aku berniat melakukan ini karena Allah. Bukan kata-kata itu maksud niat. Bukan cerita hati yang diucapkan lisan, hati atau pemikiran. Sesungguhnya niat adalah dorongan kuat untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Ini maksudnya niat ini. Nak ke pasar, umpamanya saja aku ke pasar untuk mencari rezeki yang halal, memberi makannya anak buah. Bukan itu niat. Itu artinya bisikan hati. Bisikan hati. Nak turun ke toko, saja aku turun ke toko untuk mencari rezeki yang halal, menafkahi anak bini. Itu lain niat ngarannya. Itu hadisun nafsi. Nah, ngaran niatnya ada dorongan, motivasi. Kenapa hendak ke pasar? Kenapa maka hendak buka toko? Nah itu ngaran niat. Contohnya, aku hari esok hendak bersedekah, memberi si anu sekian, si anu sekian. Jadi hari ini aku ke pasar mencari duit untuk itu. Nah itu niat ngarannya. Mesti kada sahaja aku hendak turun ada apa lagi? Umpamanya minggu kaina anakku nukar kitab. Jadi hari ini aku ke pasar bercari mengumpulkan duit untuk nukar kitab. Nah itu motivasi bercari untuk kitab. Itu ngaran niat ngarannya. Durungan. Mulai hari ini aku bercari, aku berusaha keuntungan yang aku kumpulkan sagan naik haji. Nah, jadi mulai hari itu yang berusaha sudah ada keuntungannya sisihkan untuk naik haji. Jadi tiap harinya berusaha menjadi ibadah. Jadi dorongannya itu untuk naik haji berusaha nih. Nah itu adalah ibadah. Jadi bukan pengertian niat tuh saja aku tuh ada. Macam kita makan sahur. Makan sahur tuh berpahala. Kenapa? Karena kita mati makan sahur itu esok bakal puasa. Esok aku puasa nih, harus makan dulu harus supaya kuat. Nah itu berpahala. Kalau saya diucapkan saja aku makan supaya esok kuat puasa, ada usaha itu. Dorongan hati untuk makan itu sudah iya. Yang zuhur, ini hati nih, mau goreng dulu. Soalnya malam ini hendak beramal.
Jadi imbazu harus guring. Nah, guringnya ini durungan hati guring kenapa? Menyiapkan diri untuk beribadah malam. Itu niat sudah ngarannya. Itu berpahala guringnya. Jadi bukan kata-kata, bukan hadisun nafsi, bukan hati bebandir kada. Maksud niat di sini adalah nang mendorong kita untuk melakukan sesuatu itu apa? Sesungguhnya niat adalah dorongan kuat untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Dan tujuan tersebut dicari karena beberapa alasan. Tujuan meniatkan segala sesuatu untuk kepentingan akhirat tidak lain adalah agar keimanan seseorang terhadap syariat dan pahala atas amal yang dia kerjakan semakin kuat. Jangan sampai dia berlaku seperti seorang yang kekenyangan dan berkata, aku berniat untuk makan. Kalimat ini berulang kali dia ucapkan dengan hati dan lisannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu dengan niat kita. Samuaan gawian yang kita gawi ini boleh dikatakan 99% ada motivasinya, ada dorongannya, ada efeknya. Kenapa kita ke situ? Dorongannya kenapa hendak ke sana? Pasti ada. Jangan sampai dia berlaku seperti seseorang yang kekenyangan dan berkata, aku berniat untuk makan. Kalimat ini berulang kali dia ucapkan dengan hati dan lisan. Sebagian kaum salihin menunda suatu ketaatan karena belum memiliki niat yang baik. Daud At-Tai, seorang aulia Allah, didatangi oleh tamu-tamu ziarah. Datang tamu tadi, apa kabar? Jar tamu, kami datang kemari hendak minta doa lawan pian. Biasidin saat ini aku kada kawan doa akan nigam. Kenapa? Aku belum punya niat yang baik. Aku belum punya niat yang baik. Kaum salihin menunda suatu ketaatan karena belum memiliki niat yang baik. Mereka berkata, jika Allah telah memberi kami niat yang baik, kami akan melakukannya. Taus rahimahullah tidak berbicara kecuali dengan niat yang baik. Suatu hari seseorang datang menemuinya dan berkata, doakanlah aku nanti jika sudah kuperoleh niat baik, jawabnya. Dan semua yang kita gawi itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Itu pasti ditanya. Sampai-sampai kita ditanya tentang calak mata. Untuk apa bercalak mata? Untuk apa makai itu? Untuk apa makai ini? Jadi semua yang kita gawi itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala niat kita apa? Kalau niat kita baik, kita kada akan malu di hadapan Allah untuk menjelaskan niat itu. Pada dasarnya niat tidak dapat diusahakan. Kenapa? Karena niat ini berasal dari keimanan, pengetahuan yang luas. Sebab dia adalah karunia yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang memiliki hati suci. Ilmu luas dan perhatian kepada akhirat. Bukan kepada orang-orang seperti kita. Dalam hal-hal yang wajib saja kita sulit menetapkan niat baik. Artinya dalam hal-hal yang wajib saja kita sulit menetapkan niat yang baik. Apalagi dalam hal yang mubah, dalam hal yang sunat. Seperti buruh yang jahat. Artinya kita ini kebiasaan beribadah menggawe nang wajib aja seperti buruh nang jahat.
nang beramal karena takutan masuk neraka, nang beramal karena kepingin untuk surga. Andai saja kita dapat bersikap seperti seorang buruh yang jahat, itu merupakan suatu yang baik. Makanya kawan tuh kita beribadahnya macam buruh aja, beribadah mengharapkan pahala, meninggalkan yang haram takutan neraka. Jangan kalau kayak itu aja sudah baik. Sebab seseorang yang menginginkan surga dan takut kepada neraka telah menjawab seruan iman kepada balasan akhirat. Itu sudah baik. Seseorang yang memiliki sifat demikian telah memperoleh kebaikan yang baik. Meskipun kedudukannya di bawah orang yang beramal hanya karena ingin mengagungkan dan memuliakan perintah Allah. Kalau kita beribadah, kenapa kita gawe ini? Untuk mengagungkan Allah. Kenapa kita meninggalkan yang haram? Karena mengagungkan Allah. Itu luar biasa lagi. Andai kata kita bisa nang kayak tadi, berbuat baik supaya ke surga, meninggalkan yang haram, takutan neraka, itu aja sudah baik. Itu sama ibadah seorang buruh. Buruh itu beribadah, apa tujuannya? Supaya dapat duit. Buruh begawi dalam perusahaan supaya apa? Supaya dapat duit. Nah kalau kita beribadah kepada Allah supaya dapat surga, sama lawan buruh, itu sudah baik. Meskipun kedudukannya di bawah orang yang beramal hanya karena ingin mengagungkan dan memuliakan perintah Allah, mereka adalah orang-orang yang berakal, yang beribadah mengagungkan Allah, itu orang-orang yang berakal. Sedangkan sebagian besar penghuni surga adalah orang-orang yang bodoh. Siapa yang bodoh? Yaitu yang beramal karena mengharapkan surga dan takut kepada neraka. Itu kebanyakan penghuni surga itu orang-orang yang beribadah mengharapkan surga, yang takut karena neraka. Namun orang-orang yang mentakzimkan Allah itu sedikit manusianya yang bisa macam itu. Andai saja kita termasuk dalam kelompok orang-orang bodoh tersebut, sudah untung, sudah bagus artinya. Yang dikhawatirkan ini apa? Jangan sampai kita beribadah kepada Allah niatnya buruk. Manggawi nang mubah niatnya buruk. Manggawi nang haram kalau niatnya buruk menambahi gandaan dosanya. Nah, beribadah niatnya buruk, jadi kada berpahala, bahkan jadi berdosa. Perlakuan yang mubah, niatnya buruk, jadi dosa, jadi bahaya. Nah ini yang dikhawatirkan oleh pengarang. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu mempunyai niat yang buruk. Walaupun kita hanya bisa menjadi orang yang bodoh, yaitu orang yang beribadah mengharapkan surga atau takut daripada neraka. Kenapa bersedekah? Supaya ke surga. Artinya dorongan hati bersedekah itu untuk dapat surga. Karena dia mendengar hadis orang bersedekah itu adalah ahli surga. Kepinginnya supaya ke surga bersedekah. Nah ini orang bodoh, itu pun sudah baik artinya. Itu sudah baik. Kenapa kada hakun riba? Karena jarinya ada mengatakan riba itu masuk neraka. Aku udah bani masuk neraka, tidak kepada hakun riba. Nah ini sudah sepaling rendah niat, itu pun sudah baik dibanding dengan niat-niat yang buruk tadi. Nah selanjutnya Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu menganjurkan kita untuk mengawasi diri dan khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala.